Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Baik-baik semua ya, bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Kita bicara soal pemain yang satu ini, Jairo Riedewald. Gelandang bertahan yang sangat kuat dari klub Crystal Palace yang bermain di Liga Premier Inggris. Info terakhir, ya, bagaimana dia sudah tidak mau lagi bermain walaupun dibujuk oleh Suriname untuk bisa bermain, tapi dia lebih memilih Indonesia. Dia tertarik, berminat untuk memperkuat tim Garuda kita, tim Merah Putih kita di ajang internasional. Dia membidik untuk bisa tampil di Piala Dunia. Ya, karena Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, di Meksiko dan Kanada secara bersamaan menjadi mereka tuan rumah. Potensi kita lolos ke putaran ketiga terbuka. Ya, kita akan menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni yang akan datang. Di sana ada keinginan ketika kita lolos ke putaran ketiga, kita butuh satu kemenangan saja, apakah melawan Irak atau melawan Filipina, kita akan lolos. Posisi kita baik dengan nilai 7 saat ini, dan 4 pertandingan yang sudah kita lalui, peluang kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam yang berada di peringkat ketiga. Apalagi 2 pertandingan terakhir kita semua bermain di Gelora Bung Karno, di Jakarta, di markas kita, di kandang kita, yang tentunya mengharuskan kita bisa mendapatkan hasil positif. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun. Ya, kemungkinan besar bisa kita dapatkan. Ya, bahwa sudah ada kontak-kontak khusus dengan Jairo, dan mungkin saja dalam waktu dekat dia bisa datang ke Indonesia untuk bisa bertemu dengan Ketua Umum PSSI dan berjabat tangan. Ya, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi anak-anaknya ke sana sudah terbuka. Ya, paling tidak kalau kita lolos di putaran ketiga, Jairo adalah salah satu pemain yang mungkin kita akan dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan memang pas. Kita butuh gelandang bertahan yang kuat seperti Jairo Riedewald ini. Kalau melihat teman-temannya, bagaimana dia bermain kemarin ketika masuk di menit 68 melawan MU, itu sangat bagus. Dia bertarung di sana dengan Casemiro, dan dia gelandang dari MU, dan saya kira pemilihan dia oke banget, dan dia sudah bermain dengan Liverpool juga, dia bisa memenangkan pertandingan di Anfield, kan luar biasa. Jairo masuk juga di babak kedua. Artinya dia sudah beberapa pertandingan terakhir dia selalu diberikan kesempatan untuk bermain. West Ham dan Newcastle adalah pertandingan yang dia mainkan. Jadi pas kalau kita punya Jairo Riedewald, karena di gelandang itu kita ada Ivar Jenner, kemudian Tom Hai. Itu sangat kuat. Sehingga pilihan bagi Sintayong untuk memainkan kalau dengan 3-4-3 tergantung siapa yang akan dia mainkan di sana. Ya, apakah Tom Hai langsung dengan Jairo atau tiga-tiganya dimainkan sekaligus untuk mengubah formasi menjadi 4-3-3. Tiga-tiga langsung dimainkan serentak, ya, itu tergantung STY. Tapi kita sangat beruntung, sangat bagus untuk bisa mendapatkan Jairo. Artinya kedalaman skuad kita oke dengan kehadiran Jairo Riedewald ini. Ya, tergantung sekarang bagaimana respon dari PSSI, Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, untuk bisa memaksimalkan tenaga dari Jairo Riedewald ini. Karena untuk ke depan saya pikir tidak akan berhenti di Calvin Verdong dan juga dengan Jans Raven, ya, yang ada di kita sementara di OTW untuk naturalisasi. Kita butuh pemain-pemain seperti Jairo Riedewald ini untuk bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Ada mungkin 2-3 lagi yang kita bisa datangkan, bagus. Apalagi kalau kita bersaing di putaran ketiga, 18 negara yang ada di sana dibagi dalam 3 grup, 6-6-6 di grup A, B, dan C untuk menentukan 6 tim langsung lolos, sementara peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi untuk menyusul menjadi 8 tim, karena jatah Asia itu kan 8,5. 8 langsung lolos, ya. Kemudian satu lagi akan lewat playoff dengan Amerika Selatan salah satu wakil. Jadi kesempatan itu sangat baik kalau kita punya kedalaman skuad yang oke, ya, dengan ketambahan pemain-pemain yang bagus dengan grade A. Jairo Riedewald ini ya sudah pasti tidak terbantahkan lagi, tidak diragukan lagi, dia seorang pemain grade A yang ada. Dan kalau dia bisa kita dapatkan, ya, ini menjadi kuat di tengah kita. Opsi-opsi juga banyak menjadi pilihan buat kita. Jadi kita nunggu aja, ya. Semoga ya ini bisa datang, ya, bergabung, ya. Mungkin dalam 1 bulan 2 bulannya akan datang, dia bisa bersama dengan kita dan diproses. Yang penting dia datang dulu. Tapi semua tergantung berbalik lagi dengan Pak Ketua Umum untuk bisa memanggil Jairo. Pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan khusus yang terjadi, karena memang
kita di tengah itu perlu pemain. Tidak hanya bergantung kepada 1-2 pemain. Jika Tom Hai cedera, siapa yang akan masuk sana? Karena sekarang STY sudah mendapatkan satu keping terbaik dari Piala Asia U23 dengan Nathan Cho. Ini pemain bek kiri, karena di bek kiri itu sudah banyak, sudah sesak. Nathan coba dialihkan bermain di gelandang bertahan, dan ternyata bagus bermain secara box to box. Jadi ada satu pemain lagi yang bisa ditaruh di gelandang yang sudah oke. Pilihan makin banyak. Jadi tidak susah kalau Ivar Jenner misalnya terkena akumulasi kartu atau cedera, ada pilihan-pilihan masuk di sana untuk bisa mengisi. Semakin banyak pemain, semakin bagus. Artinya tidak jomplang di antara starting 11 yang ada dengan pemain cadangan. Itu yang diperlukan oleh STY. Sehingga siapapun yang bergantian kualitasnya sama. Ini yang kita butuhkan. Apalagi untuk bersaing di level Asia. Karena tim-tim kan tidak mudah di putaran ketiga. Bisa kita ketemu Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, Korea Selatan. Kita bisa ketemu Jepang. Semua ada potensi untuk bisa kita bertarung di sana. Jadi kita harus punya pemain yang oke, yang kuat di semua lini, ya, agar ini tidak menyusahkan bagi STY untuk dalam hal mengutak-atik opsinya berapa untuk bermain dengan skema apa gitu. Bagi STY 3-4-3 bisa berubah ke 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 dengan ada 2 double pivot yang bermain di sana. Entah mungkin Jairo Radewald yang akan ditaruh bermain dengan Ivar Jenner bagus. Kalau bermain dengan 4-2-3-1, itu kan opsi yang bisa dikembangkan. Dengan Tom Hai bisa dorong lebih ke depan, berdiri di belakang striker sebagai pengatur ritme permainan. Semua berbalik ke STY. Sambil kita tunggu sekarang teman-teman ya, soal info lagi ke depan soal Jairo Radewald ini. Karena saya pikir ini pemain yang oke, yang pas untuk kita dapatkan. Selain juga ada pemain depan yang sedang diincar, karena Jens Raven itu kan masih 18 tahun yang sedang digodok sekarang untuk naturalisasi. Ya, pemain diaspora ini, dia mungkin akan dimaksimalkan di tempatnya Indra Safri di U20 karena usianya masih sangat muda. Nah, kita butuh juga pemain berpengalaman di depan. Kita akan tunggu nama-nama selanjutnya yang masuk. Bisa saja mungkin oleh Roman nih, ya kita akan nanti Milion Manhoef. Siapa tahu ke depan. Tapi kita berharap dulu dengan sosok yang satu ini, Jairo Radewald. Semoga bisa menjadi kenyataan bahwa pemain Crystal Palace ini akan muncul, memperkuat kita dan kita semakin tangguh, semakin disegani di kawasan Asia. Dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih. Ciao.